Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala. Kita memasuki pembahasan yaitu keutamaan apa? Tauhid. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sampaikan, pembahasan tentang keutamaan tauhid ini mungkin dalam beberapa perkara, khususnya dalam pemaparan dalil-dalilnya, mirip seperti pembahasan yang pernah kita sebutkan sebelumnya. Kalau nggak salah bab yang ketiga ya. Nah, yaitu keutamaan dua kalimat syahadat. Ya, di sini Al-Ustadz Hafizahullah membawakan kurang lebih 35 keutamaan dua kalimat syahadat. Adapun pembahasan kita adalah keutamaan tauhid. Jadi sebagian perkara insyaallah ada kemiripan. Nah, kita sampai pada keutamaan yang keempat. Keutamaan yang keempat. Halaman berapa? 168. Yaitu orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan menjadikan dalam hatinya rasa cinta kepada iman, dan Allah akan menghiasi hatinya dengan iman, serta dia, yaitu Allah, menjadikan di dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Di antara keutamaan tauhid yaitu Allah akan menjadikan di dalam hatinya cinta kepada keimanan, dan keimanan itu akan menghiasi hatinya, dan Allah juga akan menjadikan hatinya benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Adapun dalilnya kita bisa melihat di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah lah yang menjadikan keimanan itu menghiasi hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah pula lah yang menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, menjadikan kita cinta kepada keimanan, menjadikan keimanan itu menghiasi hati kita, menjadikan kita benci kepada dan kedurhakaan atau kemaksiatan. Namun di sini yang kita perhatikan, apa kaitannya antara ayat ini dengan keutamaan yang keempat yang disebutkan oleh Al-Ustadz Hafizahullah? Orang yang mentauhidkan Allah maka akan demikian dan demikian. Sedangkan ayatnya tidak ada menyebutkan orang yang bertauhid. Ya, Allah hanya mengatakan Allah menjadikan kalian cinta keimanan, menghiasi iman di dalam hati kalian, kalian benci kepada kekufuran, kedurhakaan, kemaksiatan,
dan kefasikan. Maka mana dalam ayat ini yang terkait dengan tauhid? Ulaika humur rasyidun, maka mereka itu orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan orang yang bertauhid, begitu ya? Bisa jadi, bisa juga. Nah, tetapi sebenarnya perhatikan ya, di dalam ayat ini khususnya sebelum ayat ini, ayat yang ke-7 dari surat Al-Hujurat. Ini ada titik-titik, itu artinya apa? Ada ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ya, ketahuilah bahwasanya di antara kalian ada Rasulullah. Sampai pada poin ini belum ada kaitannya. Tetapi kalau kita tarik ke ayat sebelumnya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dari surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian orang fasik membawa berita, fatabayyan, maka tabayyunlah. Apa tabayyun? Apa tabayyun? Klarifikasi, cek dan recheck, periksa, ya, dan seterusnya. Maka mulai ayat yang ke-6 ini sampai ayat yang ke-7, yang diarahkan ucapan ini adalah Allah lah yang menjadikan kalian orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang bertauhid itu cinta kepada keimanan. Dan menjadikan keimanan itu menghiasi di dalam dirinya. Dan menjadikan benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah, barulah mereka itu adalah orang-orang yang apa? Yang lurus, mengikuti jalan yang lurus. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini terkait dengan sekali lagi orang-orang yang beriman, yang bertauhid. Maka kelak akan mendapatkan seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7 ini. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan kita cinta kepada keimanan. Artinya keimanan itu termasuk di antara pemberian Allah Ta'ala belum memberikan hidayah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih belum memberikan hidayah kepadanya. Dan kita ma'asyarul muslimin, tatkala kita mendapatkan petunjuk cinta kepada keimanan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi cinta iman ini bukan karena kita. Kita bisa benci kepada kekufuran dan kemaksiatan bukan karena kita. Tetapi ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala kita masih mendapati diri kita cinta kepada kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, hendaknya kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita membencinya. Artinya bahagia dengan syafaat Rasulullah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan di dalam hatinya. Nah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yang artinya orang yang paling bahagia, sa'id, yaitu orang yang paling bahagia. Lawan dari syaqi, orang yang sengsara. Orang yang paling syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertauhid. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimatut tauhid. La ilaha illallah itu adalah kalimat at-tauhid. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah itu adalah orang yang bertauhid. Ya, dengan catatan khalisan min qalbihi. Dan ini insyaallah
Sudah pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. 6. Selanjutnya, yang keenam, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin masuk surga. Ya, orang yang selama bertauhid kepada Allah, maka pasti akan dijamin masuk surga. Baik langsung masuk surga maupun sempat disiksa terlebih dahulu di neraka. Tapi selama masih punya iman, masih punya la ilaha illallah, maka pasti akan masuk surga. Namun masalahnya, sudah benarkah la ilaha illallahnya kita? Sudah dterimakah ucapan kita la ilaha illallah beserta syarat-syarat yang pernah kita terangkan sebelumnya? Sudah memenuhi syaratkah la ilaha illallah yang ada pada diri kita? Kalau tidak memenuhi syarat, maka tentu balasan surga ini tidak akan kita dapatkan. Ya, maka orang yang mengetahui la ilaha illallah, ini ya, di antara syarat la ilaha illallah seperti yang pernah kita bahas adalah oleh Imam Muslim pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah. Kalau ada sebelumnya, yang mati dalam keadaan mengetahui la ilaha illallah. Kalau ini tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Saling melengkapi antara al-isbat wan nahi wan nafyu. Menetapkan la ilaha illallah dan meniadakan kesyirikan. Menetapkan tauhid dan menafikan kesyirikan. Maka ia akan masuk surga. Orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, ia akan masuk neraka. Wal iyadu billah. Maka ma'asyar muslimin, yang keenam ini yaitu apa? Jaminan surga bagi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi sudah kita sampaikan, ya, ini terkait dengan apakah la ilaha illallah kita ini memenuhi syarat atau tidak, dan insyaallah telah kita terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang ketujuh, orang yang bertauhid akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, pertolongan, kejayaan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman sebelum dari mereka. Nah, kemudian Allah berfirman selanjutnya, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang Allah ridhai. Islam tentunya yang dimaksud. Allah akan meneguhkan agama Islam di atas muka bumi ini. Dan yang juga tak kalah pentingnya, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan merubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan, mereka menjadi aman sentosa. Ya, lalu apa syaratnya? Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman itu untuk mereka dapat meraih ini semua? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Yaitu mereka yang tetap beribadah hanya kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun juga. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, patut untuk kita jadikan renungan bersama bahwasanya inilah yang diinginkan oleh semua kaum muslimin, khususnya yang memiliki keimanan, yang memiliki kecemburuan terhadap Islam. Gak ada orang yang benar-benar beriman yang gak pengen ini, yang gak menginginkan seperti ini. Bayangkan, ya,
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Kaum muslimin, orang-orang Islam sebagai khalifah. Banyak enggak sekarang yang menginginkan kita memiliki khilafah? Banyak. Ya. Mendengung-dengungkan khilafah banyak. Artinya kita semua menginginkan. Kebanyakan kaum muslim menginginkan Islam ini jaya menguasai dunia sebelum mereka. Dan Allah telah memenuhi janjinya. Orang-orang sebelum dari para sahabat radhiyallahu anhum telah Allah berikan kekuasaan. Demikian pula siapa yang enggak ingin waliyumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Allah akan meneguhkan Islam sebagai agama yang kokoh di atas muka bumi ini. Islam sebagai agama yang memiliki izzah, memiliki kemuliaan, bukan agama yang dilecehkan, bukan agama yang direndahkan, bukan agama yang diinjak-injak dan dihina. Allah akan beri itu. Allah akan janjikan itu semua kepada kita. Ya, liyumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Meneguhkan agama yang telah Allah ridhai untuk mereka. Dan juga wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan merubah keadaan mereka yang dahulunya takut, mencekam menjadi aman sentosa. Siapa di antara kita yang enggak pengin aman? Yang enggak pengin keadilan ditegakkan? Yang tidak menginginkan kedamaian, kesejahteraan dan sentosa? Kita semua menginginkannya. Tapi caranya bagaimana? Maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang-orang yang akan mendapatkan ini semua adalah mereka yang ya'budunani. Mereka senantiasa beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'an, dan mereka tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Ternyata ini syaratnya, Pak. Maka dari ayat yang mulia ini jelas, kalau orang menginginkan kekuasaan, menginginkan umat Islam jaya, tapi tanpa menegakkan tauhid, tidak akan pernah tercapai kejayaan tersebut. Kalau orang ingin mendapatkan kemenangan, menjadikan umat Islam sebagai agama yang umat yang sangat disegani, umat yang sangat ditakuti, umat yang dihormati, umat yang memimpin dunia, menginjak-injak agama Islam. Prinsip dan dasar Islam adalah tauhid. Ya, prinsip dari agama Islam adalah tauhid, yaitu mengembalikan bagaimana agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah. Nah, kalau ini saja tidak dilakukan, mustahil kita katakan umat Islam ini bisa menjadi khalifah di atas muka bumi. Ya, ingatlah ketika Rasulullah SAW berangkat perang di saat perang Hunain. Kita pernah bacakan sedikit kisahnya. Kaum muslimin yang banyak, yang jumlahnya puluhan ribu, mereka berangkat perang, dan di perjalanan di antara kaum muslimin yang baru masuk Islam mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk dibuatkan apa? Pohon keramat. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan kami pohon keramat sebagaimana musuh-musuh kami itu punya pohon keramat. Ya, maka Rasulullah SAW langsung murka. Artinya apa? Pernyataan seperti ini tidak bisa didiamkan. Seperti itu. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayanna."
Ya, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayanna. Bisa jadi wahai Muhammad, ini kata Allah kepada Rasulullah, bisa jadi kami akan perlihatkan kepada dirimu apa yang telah kami janjikan kepada mereka berupa siksa. Allah Subhanahu wa taala tatkala berjanji, wa atallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Janji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, termasuk kita. Ya, termasuk kita. Allah akan berjanji seperti ini dengan syarat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengan Allah sedikit pun juga. Nah, ketika kita sudah mengamalkan beribadah setelah kita, maka kita tidak perlu apa? Ya bahasanya menagih janji Allah. Ya Allah, saya mau mati, mana kok kita belum diberikan kemenangan? Tidak pantas kita seperti itu kepada Allah. Yang kita lakukan hanyalah berusaha untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Masalah nanti Allah berikan khalifah bagi kita bisa melihat dengan kepala kita, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, Allah tidak akan menelisih janjinya. Artinya suatu ketika Allah akan menjadikan itu semua terwujudkan. Dan itu kita mulai dari diri kita. Kita pertahankan keluarga kita dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau kita perhatikan PR kita masih sangat banyak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kaum muslimin yang jumlahnya berapa? Indonesia ini berapa? Ada yang hafal jumlah kaum muslimin di Indonesia? Tidak pernah sensus. Yang jelas puluhan juta ada ya? Ratusan? 200 juta. Ya, kaum muslimin. Tapi di antara mereka yang paling tidak mengerti tujuan mereka hidup diciptakan oleh Allah untuk apa? Berapa? Coba sensus teman-teman kita ya, teman kerja, teman sekolah, ya, teman main. Kowe urip iku asli tujuannya apa toh? Hanya bahasa santai saja. Apa jawabannya? Coba catat satu persatu. Paling tidak ini akan mewakili. Ya. Dan tentu yang kita tanyai adalah mereka orang yang beragama Islam. Ya, beragama Islam. Nanti apa jawaban mereka? Di situ kita akan jelas sejauh mana mereka itu faham dalam urusan agama. Ini hanya sekedar apa? Tujuan kamu hidup di dunia ini untuk apa sih sebenarnya? Nah ini, belum lagi ditanya tentang masalah apa itu tauhid, apa itu syirik. Itu masih panjang PR kita. Tapi ini sedang kita upayakan, sedang kita tempuh. Intinya kita sudah berada di jalannya para rasul. Ini sudah merupakan kemuliaan bagi kita. Tinggal kita pertahankan sampai ajal menjemput kita. Terlepas dari nanti setelah saya tinggalkan bagaimana umat ini, setelah kita meninggal dunia dicabut nyawa kita oleh Allah, apakah umat ini akan terus berbuat syirik ataukah mereka semakin mendekat kepada tauhid? Ini urusan Allah dan generasi-generasi setelah kita. Yang penting kitanya saat ini konsen di dalam masalah ini. Ya. Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahmatullah, ayat yang sangat jelas yang menginginkan kejayaan Islam, yang menginginkan kemuliaan Islam, yang menginginkan keamanan, yang menginginkan khilafah bagi umat Islam, maka harus memperhatikan masalah ini. Realisasikanlah ya'budunani. Ya, mereka beribadah hanya kepadaku. Siapa? Semua kalangan. Baik rakyatnya, pemerintahnya, orang awamnya, orang berilmunya, profesornya, tukangnya, dan semuanya. Kalau mereka bertauhid kepada Allah, baru Allah akan berikan itu semua. Dan sejarah telah mencatat hal ini. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum yang kita kenal kemuliaan mereka. Mereka awalnya dalam masa jahiliyah. Mereka tidak mengenal tauhid. Namun atas izin Allah,
Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa tauhid. Cukup 13 tahun lamanya. Ya, 13 tahun lamanya dengan cepat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin memiliki kejayaan. Nah, itu Nabi, Pak, dan para sahabat orang-orang pilihan. Sedangkan kita orang-orang biasa seperti kita ya tentu lebih lama lagi. Tetapi bukan berarti kita menyerah. Kita tetap terus berdakwah. Dan kita tidak mementingkan kuantitas, yang penting kualitas. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu tidak mementingkan kuantitas, beliau mementingkan kualitas. Beliau berdakwah dari demi hari, nggak peduli yang ikut cuma 1, 2, ya, nggak peduli beliau. Yang jelas yang mau masuk Islam, yang mau selamat ikut Rasulullah, yang tidak ditinggalkan. Sampai Allah mentakdirkan di tahun ke-8 Hijriah orang-orang masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Apakah Rasul memaksa mereka? Tidak. Rasul tidak memaksa mereka. Mereka lah yang dengan sadar ingin masuk ke dalam agama Islam. Dan ini dimulai dengan apa? Tauhid. Dimulai dengan tauhid. Maka kita ingin jaya, kita ingin Islam menjadi agama yang mulia. Tapi syaratnya sekali lagi harus mendidik umat di atas tauhid. Tayyib. Selanjutnya yang ke-8. Orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla akan diberi kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Berdasarkan surat An-Nahl ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman. Ya, beramal saleh syaratnya harus, dan pasti akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat ke-97. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang baik bagi siapa yang beriman dan beramal saleh. Apa? Kemewahan, kesuksesan, kehormatan, dan lain sebagainya. Karena baik susah maupun senang itu adalah ujian. Ya, orang yang susah diuji dia oleh Allah dari sisi hartanya. Apakah dia bisa bersabar? Orang yang kaya, orang yang senang, diuji dia dengan kesenangannya. Apakah dia bisa bersyukur? Jadi baik tidaknya seseorang itu bukan dilihat dari harta, kekayaan, kehormatan, kedudukan. Kalau kebaikan dunia itu didapati atau disyaratkan harus menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, maka tentu Abu Hurairah bukan seorang sahabat yang mulia. Karena dia adalah orang yang miskin. Tapi namanya harum. Namanya senantiasa disebut dan dikenang. Bahkan termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, ya, maka apakah beliau bukan orang yang mendapatkan kehidupan yang baik? Tidak. Beliau meskipun orang yang susah, tapi beliau orang yang apa? Bersabar. Disitulah letak kebaikan. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, orang yang kaya raya. Apakah dia menjadi sahabat yang mulia karena kaya rayanya? Ya juga tidak. Karena apa? Dia manfaatkan kekayaannya tersebut untuk berbuat terhadap Islam, untuk berinfak di jalan Allah. Ya, disitulah ia mulia. Karena dia apa?
telah memanfaatkan kekayaannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menginginkan kebaikan hidup di dunia jangan sekali-kali merasa harus kaya. Ya, bahkan kebanyakan orang kalau hanya mengejar kekayaan, ia akan meninggalkan agamanya. Dan ini banyak kita jumpai. Ya, yabi'u dinahum bi'arati minad dunya, khususnya tatkala fitnah melanda. Tatkala fitnah melanda. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal." Segeralah kalian beramal fitanan sebelum datang fitnah. Ya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari dalam keadaan beriman, siangnya dalam keadaan kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sebaliknya, siang hari dalam keadaan beriman, pagi hari dalam keadaan kafir. Siapa mereka? Yabi'u dinahum bi'radin minad dunya. Karena mereka telah menjual agama mereka demi kepentingan dunia. Nah ini. Maka orang yang menginginkan dunia biasanya ia akan meninggalkan agamanya. Mengejar dunia, dia akan mengorbankan agamanya. Tetapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, dan ini sering kita sampaikan, orang yang meninggalkan agama demi meraih kepentingan dunia, maka pada hakikatnya dunia pun tidak dia dapatkan. Artinya dunia yang ia kejar itu hanyalah semu bagi dirinya. Semu bagi dirinya. Ya. Adapun orang yang meninggalkan dunia demi untuk berpegang teguh dengan agama, maka sebaliknya suatu ketika Allah akan berikan dunia itu kepada dirinya. Dan contoh yang paling jelas adalah bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seperti yang tadi kita sampaikan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Mereka pada hakikatnya ingin mempertahankan agamanya. Kenapa kok masih tetap sabar meskipun dimusuhi, diperangi, disiksa, sampai hijrah ke Madinah? Kalau bukan untuk menyelamatkan agama. Apakah mereka mencari kekayaan di Madinah? Tidak. Bahkan kebanyakan kaum muhajirin itu fuqara. Mereka adalah orang miskin, butuh bantuan. Jadi mereka meninggalkan dunia mereka untuk mempertahankan apa? Agama. Namun Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berjanji pasti ditepati. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tatkala agama mereka semakin kokoh, keimanan mereka semakin kuat, maka Allah pun membalik nasib mereka. Akhirnya mereka pun kembali menguasai dunia. Mekah yang dahulu mereka di sana diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, saat ini mereka bisa menguasai kembali dan hingga saat ini. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, yakinlah orang yang berkeadaan, bukankah hayatan thayyibah, kita hidup di dunia dengan merasa nyaman, tenang, tidak seperti dikejar-kejar, ya. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, pasrahkanlah diri kita, pasrah kepada tauhid, kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan sekali lagi, dan sering kita ulang-ulang, hidup manusia itu cuma dua. Kalau enggak senang ya susah. Kalau enggak senang bahagia ya susah menderita. Dan sesusah-susahnya kita, yakinlah pasti masih ada yang lebih susah daripada kita. Surga. Ya, orang hidup di dunia pasti akan mendapatkan kesusahan, ujian. Dan sekali lagi, ujian bukan berarti harus susah terus. Orang mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan terus-menerus itu ujian. Karena dia diuji Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia bisa bersyukur. Sejauh mana dia bisa bersyukur. Pertama kali dapat kesenangan mungkin dia bersyukur, ya Allah, sampai sujud syukur. Tapi karena kesenangan ini terus menerus, lama-lama dia menjadi biasa. Lama-lama dia menjadi santai. Gak ada lagi rasa syukurnya.
Ya. Nah, ini berarti dia telah terfitnah dengan kesenangan yang dia dapatkan. Ya, dahulu ketika gajinya masih sedikit, dapat gaji banyak, langsung bersyukur, sujud syukur, langsung berinfak dengan jumlah yang banyak. Tapi karena tiap bulan sekarang dapat gaji banyak terus, akhirnya ya sudah lupa. Nah ini, dulu masih susah kan sering itu orang seperti itu ya. Ya Allah, nanti kalau saya kaya, saya akan. Nah ini, kalau pas miskin, pas lagi susah, minta berdoa kepada Allah terus menerus. Ya, nggak lupa sama Allah. Tapi begitu sudah Allah kasih, pertama ya sesuai dengan janjinya, ya saya akan berbuat ini. Tapi setelah itu sudah selesai. Bukankah ini ujian? Ini ujian. Ya, bahkan kalau kita perhatikan, justru orang-orang yang paling banyak masuk surga itu adalah fuqara, orang-orang yang lemah dan miskin. Mengingat ketika sudah sukses pertama, tapi ketika sukses terus menerus sudah lupa yang namanya syukur tadi. Bahkan mungkin nggak berdoa lagi. Untuk apa berdoa? Sudah sukses kok. Ya, dulu saya berdoa supaya saya sukses. Karena sudah sukses, ya sudahlah, dinikmati saja. Lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti dia telah terfitnah dengan harta. Apakah itu hayatan thayyibah? Tentu tidak. Ya, maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin, baik laki-laki, au unsa, maupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Sekali lagi, beriman. Orang yang beriman, orang yang senantiasa bisa keluar dari ujian yang diujikan kepadanya. Ujian kesenangan, dia keluar, syukur terus. Bahkan dia merasa dikasih terus, dia harus bersyukur terus. Dia ingat firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalian bersyukur, maka akan kami tambah nikmat itu kepada kalian. Nah, jadi dia apa? Terus menerus, dapat lagi, syukur lagi, dapat lagi, syukur lagi. Nah, berarti dia bertahan di atas keimanan. Nah ini, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami kata Allah akan balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan dan amalkan. Maka inilah balasan bagi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Tadi banyak renungan-renungan yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi secara khusus dan para jamaah sekalian secara umum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Oke. Bagaimana? Ya. Taib. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat kemudian kita bersyukur dengan harapan ditambah, gitu ya. Setelah kita bersyukur, kok nggak ditambah-tambah, gitu ya. Lalu kita merasa kecewa. Nggak kecewa sih. Nah, penyikapan yang benar adalah hendaknya kita apa? Pahami bahwa yang namanya ditambah nikmat bukan berarti harus nikmat yang sama. Bukan berarti nikmat yang sama. Kita mendapatkan nikmat apa misalnya? Gaji yang cukup, ya. Saya nggak tanya Pak Samsul, nanti kalau tanya Pak Samsul beda jawabannya nanti. Ya, contoh nikmat apa nanti jawabnya beda lagi, ya. Minta ditambah dia soalnya.
Nah ini, kita dapat apa? Nikmat berupa apa? Harta. Alhamdulillah dapat harta, dapat gaji yang lebih dari cukup. Kemudian kita bersyukur. Dengan apa caranya? Bersyukur kita mungkin dengan cara kita infakkan dan sedekahkan. Dan kita gunakan untuk amal saleh, membantu orang-orang yang lemah di jalan Allah. Lalu kita berharap, nanti ditambah ini. Kok nggak balik-balik ini ya? Ya, maka ini berarti kita salah dalam memahaminya. Ya, la azidannakum, niscaya akan kami tambah nikmat tersebut. Maka bukan berarti itu nikmat yang sama. Bisa jadi Allah akan memberikan kita tambahan nikmat dari jalan yang berbeda. Memang sebagian kita, kalau kita bersedekah, kita memberikan infak, tiba-tiba kita juga mendapatkan harta yang lebih dari kita duga, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi bukan itu pembatasannya. Tidak dibatasi dengan harta. Jadi katakanlah kita mendapatkan harta, lalu kita bersyukur, kita gunakan harta itu di jalan Allah, lalu kita ternyata kok tidak mendapatkan harta yang serupa atau yang lebih banyak dari sebelumnya, maka kita telah salah dalam memahami nikmat. Nikmat ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah banyak, tapi kadang kita yang tidak menyadarinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kita nggak sadar kita ini bisa diberikan kesehatan, ini nikmat. Ya, kita bisa diberikan kesempatan untuk beribadah. Kita bisa diberikan kecintaan kepada iman, nikmat itu. Bagaimana kita bisa melihat itu bukan nikmat, sedangkan kita ketika melihat orang-orang yang jauh dari hidayah. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Ya. Halaman berapa? 159. 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka imani saja apa adanya, Allah memiliki wajah yang tidak serupa dengan wajah makhluknya, yang tidak tahu kita bagaimana hakikatnya. Ya. Nah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Maka imani apa adanya, Allah memiliki dua tangan yang tidak serupa dengan tangan makhluknya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Kita imani apa adanya, Allah ada tinggi di atas arsy-Nya, tanpa kita serupakan dengan makhluknya, tanpa kita menanyakan bagaimananya. Karena kita beriman bahwa Allah nanti yang akan membangkitkan kita, beriman bahwa nanti Allah akan membalas amal kita, beriman bahwa nanti Allah akan masukkan kita ke surga atau ke neraka. Kita percaya itu semuanya? Percaya? Padahal kita belum pernah melihat Allah. Berarti apa? Kita belum pernah melihat, bukan berarti kita tidak beriman, bukan berarti kita nggak percaya. Ya, maka tanda-tanda kekuasaan Allah sudah sangat cukup banyak, baik melalui ayat-ayat Al-Quran maupun tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dunia sini, di alam semesta ini. Maka demikian pula dalam memahami sifat-sifat Allah. Meskipun kita belum pernah melihat tangan Allah, meskipun kita belum pernah melihat wajah Allah, meskipun kita belum pernah melihat Allah itu bersemayam, tapi itu semua telah datang dari Al-Quran. Ya, dan itu dengan jelas, dengan bahasa Arab yang jelas. Allah turunkan Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Jadi tangan artinya ya. Nah, ada lagi yang sampaikan?
Cukup ya saya rasa ya. Baiklah masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Ini yang bisa kita sampaikan.